Seperti biasanya, Dina diminta oleh orang tuanya untuk mengantarkan adiknya pergi ke sekolah. Namun sebelum pergi meninggalkan rumah, ia sempat berpamitan dan berkata kepada orang tuanya, "Selamat tinggal, Mak, selamat tinggal. Tunggu Dina di depan pintu sampai Dina pulang ya, Mak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Jambi. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang perempuan yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Pangkal Bloteng, Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Tebo, Jambi. Ia adalah Dina Wulandari, berusia 18 tahun. Di rumah kecil yang berukuran 6 kali 10 meter itu, ia tinggal di sana sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Dari kecil ia bersama dengan keluarganya pernah tinggal di Desa Teluk Rendah Ilir, tepatnya di RT 6, karena memang pada saat itu keluarga Dina ini masih menumpang di perumahan guru. Namun setelah berhasil mengumpulkan sejumlah uang, ia dan keluarganya memutuskan untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah sendiri di Dusun Pangkal Bloteng, Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir yang sekarang menjadi tempat tinggalnya. Sewaktu ia bersekolah di madrasah, Dina dipercaya oleh guru-guru yang mengajar di sana sebagai pemegang kunci sekolah. Sebagai pemegang kunci, tentu saja Dina harus datang paling pagi dan kembali lagi pada sore harinya setelah semua aktivitas belajar mengajar atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu telah selesai. Semua itu terpaksa harus Dina lakukan mengingat karena keluarganya tergolong orang yang tidak mampu, sehingga ia harus memutar otak untuk mendapatkan sejumlah uang guna pendidikan serta kehidupannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Dina tersebut tentu saja tidak gratis, melainkan digaji oleh sekolah tempatnya menimba ilmu. Di sekolah tersebut ia tidak hanya belajar sebagai seorang murid, melainkan juga bekerja di sana. Setiap harinya Dina harus datang untuk membukakan pintu pagar, membersihkan kantor ruang guru dan menyiapkan minuman untuk guru-guru di sana. Dan pada sore harinya, Dina harus menutup semua pintu ruang kelas serta pintu pagar. Usai lulus dari pendidikannya pada tahun 2017, ia juga tidak lagi bekerja di sekolah tersebut, sehingga Dina kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah neneknya untuk bantu-bantu bekerja di sana. Namun setelah 6 bulan tinggal di rumah sang nenek, Dina merasa rindu dengan sang ibunda, sehingga ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Di mata keluarganya, Dina digambarkan sebagai seorang anak sekaligus perempuan yang baik, taat beragama, soleha, murah senyum, dan tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain. Maka dari itu banyak sekali teman-teman di sekolahnya dulu yang sangat senang berteman dengan dirinya. Menurut teman-temannya, Dina dikenal sebagai seorang teman yang kocak, cantik, dan juga menyenangkan. Setelah kembali dari rumah neneknya, karena Dina masih belum memiliki pekerjaan sama sekali, ia seringkali mengantarkan adiknya ke sekolah setiap jam 7 pagi untuk mengisi waktu luangnya. Namun sayang, pada suatu hari di saat Dina sedang mengantarkan adiknya inilah, ia tidak pernah lagi kembali pulang ke rumahnya.
pada 25 Januari 2018 sekitar jam 7 pagi. Seperti biasanya, Dina diminta oleh orang tuanya untuk mengantarkan adiknya pergi ke sekolah. Namun sebelum pergi meninggalkan rumah, ia sempat berpamitan dan berkata kepada orang tuanya, "Selamat tinggal, Mak, selamat tinggal. Tunggu Dina di depan pintu sampai Dina pulang ya, Mak." Sebenarnya ucapan tersebut tentu saja dirasa sangat aneh karena sebelumnya Dina tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Namun orang tuanya sama sekali tidak memiliki pikiran yang buruk dan membiarkannya berlalu begitu saja. Singkat cerita, di tengah perjalanan yang sepi, tepatnya di sebuah dermaga dekat sungai setelah mengantarkan adiknya, Dina malah diberhentikan oleh seorang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Pria tersebut bernama Satar, berusia 22 tahun. Diketahui Satar ini ternyata sudah lama menyimpan perasaan cintanya kepada Dina. Ia juga sudah lama mengawasi segala macam aktivitas Dina, sehingga Satar hafal betul kalau pagi hari adalah jadwal Dina mengantarkan adiknya ke sekolah. Karena itulah Satar pun memutuskan untuk menunggu Dina di dekat dermaga tersebut. Setelah Dina berhenti saat dipanggil oleh tetangganya itu, Satar lalu meminta tolong kepada Dina untuk mengantarkannya ke kebun yang berada tidak jauh dari dermaga tersebut. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun dan menganggap bahwa Satar ini hanyalah tetangganya saja, Dina pun kemudian langsung menuruti permintaan dari Satar. Namun saat tiba di lokasi yang ditunjuk oleh Satar, Dina malah tidak diperbolehkan pulang dan memaksa Dina agar turun dari sepeda motornya. Saat itu Dina sudah terus-menerus menolak ajakan untuk turun. Namun Satar yang benci akan penolakan tersebut malah memaksa Dina dengan menarik tangannya. Dina yang memulai sedikit ketakutan akhirnya memutuskan untuk turun dari motornya sendiri. Setelah Dina turun dari sepeda motor, tiba-tiba saja Satar mulai mencoba menggerayangi tubuh sang pujaan hati. Mendapatkan pelecehan seperti itu tentu saja membuat Dina tidak tinggal diam saja. Seketika itu juga ia langsung menangkis tangan Satar. Karena berusaha melawan saat akan dipegang oleh Satar, pria itu langsung membanting tubuh wanita tersebut hingga pingsan. Nah guys, dalam kondisi pingsan itulah Satar langsung meluapkan hasrat seksualnya dengan memperkosa dan menyodomi Dina sebanyak 3 kali. Diduga Satar ini memiliki kelainan seksual, sebab ia lebih suka melakukan hubungan seksual dengan cara menyodomi dibandingkan orang normal pada umumnya. Tidak hanya sampai di situ saja, untuk menghilangkan jejak serta takut apabila aksinya dilaporkan kepada orang tua Dina, Satar memutuskan untuk mengikat wanita pujaan hati bersama dengan sepeda motornya pada sebuah kayu dengan menggunakan akar. Dalam keadaan masih bernafas tapi pingsan, Dina pun langsung ditenggelamkan ke sungai bersama dengan motornya. Baru setelah itu Satar memutuskan untuk kabur tanpa memperdulikan bagaimana keadaan Dina lagi. Masih di hari yang sama sekitar jam 9 pagi, orang tua Dina di rumah merasa khawatir sebab anaknya tidak kunjung pulang ke rumahnya. Bahkan ketika mereka mencoba untuk menghubungi ponsel anaknya, handphone Dina malah tidak aktif. Dikarenakan merasa khawatir, sang ibunda memutuskan untuk melaporkan hilangnya Dina kepada warga sekitar, yang kemudian dilanjutkan dengan melaporkan hal tersebut kepada kepala desa setempat. Setelah mendapatkan laporan dari orang tua Dina inilah, warga langsung berbondong-bondong bergerak untuk mencari keberadaan dari Dina Wulandari. Saat dalam masa pencarian tersebut, tanpa sengaja warga menemukan jejak ban motor di lokasi kebun sawit yang mengantarkan mereka ke arah dekat sungai yang menjadi lokasi terakhir motor itu berhenti. Di sana warga juga menemukan casing handphone milik wanita cantik tersebut. Mendapatkan sedikit titik terang dan tidak puas dengan hasil pencarian itu,
Beberapa warga memutuskan untuk turun ke sungai guna mencari Dina karena takutnya Dina terjatuh dari motor dan tenggelam ke sungai itu. Dan benar saja, setelah beberapa warga menyelam, di sana mereka menemukan Dina bersama dengan sepeda motornya yang ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia, dengan kaki dan tangan terikat akar di kedalaman sekitar 4 meter. Dan yang lebih parahnya lagi, Satar, sang biang keladi dalam kasus ini, malah ikut membantu mencari Dina. Warga yang saat itu mengevakuasi Dina dan kendaraannya dari dalam sungai tidak menyadari bahwa Satarlah yang merupakan dalang dari pembunuhan tersebut. Menurut pengakuan dari warga, Satar bahkan turut serta dalam masuk ke dalam sungai untuk mengangkat sepeda motor milik Dina. Mengetahui bahwa ini bukanlah kasus kecelakaan biasa, warga pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan itu pun langsung mendatangi lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan. Jasad tersebut kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk proses autopsi, guna membuat kasus ini menjadi terang benderang. Berdasarkan hasil autopsi diketahui bahwa wajah dari korban ditemukan bekas luka seperti ada orang yang menyiksa dirinya sebelum ditemukan meninggal dunia. Selain itu, Dina juga mengeluarkan darah di bagian bibirnya. Dokter forensik yang menangani kasus ini menyatakan bahwa Dina tewas akibat dibunuh dan sebelum dibunuh, ia sempat diperkosa terlebih dahulu. Dari hasil olah TKP, aparat kepolisian menemukan bukti yakni berupa jejak kaki yang mengarah kepada pelaku pembunuhan tersebut. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, jejak kaki itu merupakan jejak kaki sendal milik dari Satar. Dari hasil penyelidikan tersebut, akhirnya aparat kepolisian langsung menangkap Satar dan segera membawanya ke kantor polisi guna dilakukan interogasi lebih lanjut. Di dalam interogasi tersebut, awalnya Satar memilih untuk diam 1000 bahasa. Namun setelah diinterogasi berjam-jam, akhirnya Satar mau mengakui bahwa dirinya lah dalang di balik pembunuhan yang mengakibatkan Dina Wulandari meninggal dunia. Selain itu, ia juga mengakui sebelum menenggelamkan korban hidup-hidup, ia terlebih dahulu memperkosa dan menyodomi Dina sebanyak 3 kali. Ia mengaku bahwa dirinya sudah lama menaruh hati kepada wanita cantik tersebut, dan ia terpaksa menghabisi Dina karena takut apabila aksi pelecehan yang telah ia lakukan dilaporkan ke kantor polisi. Pihak kepolisian pun akhirnya resmi menjadikan Satar sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menyatakan Satar bersalah atas tuduhan pembunuhan juga pemerkosaan kepada korban. Atas perbuatannya itu, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Satar. Diketahui putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa yang menuntut vonis hukuman penjara selama 18 tahun. Hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya adalah perbuatannya yang terlalu sadis dan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga korban serta meresahkan masyarakat. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.